Halo sob, kembali lagi di channel Oke Clip, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Blok Z yang dirilis pada tahun 2020. Disutradarai oleh Michael Red dan dibintangi oleh Julia Berto, Dimples Romana, Ivis Flores, dan lain-lain. Cerita ini dilatar belakangi oleh sekelompok mahasiswa yang mencoba bertahan hidup dari mayat hidup selama wabah virus mematikan. Penasaran ceritanya? Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen untuk yang mau request. Diawali dengan banyaknya berita yang melaporkan bahwa epidemik virus yang tidak diketahui telah melanda Filipina. Dan semua orang panik, cemas akan pandemi ini. Cerita dimulai oleh seorang laki-laki bernama Mario, sedang mengantarkan anaknya, yaitu PJ, kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas San Lazaro. Dalam cerita di sini, Mario sebelumnya bekerja sebagai seorang perantau buruh proyek, dan dia tidak mampu membiayai kuliah PJ. Mario dan anaknya tidak begitu harmonis karena PJ masih trauma ketika ibunya stroke dan hanya PJ yang menemaninya sampai meninggal. Sampailah di kampus yang penuh dengan kegiatan mahasiswa, PJ bertemu kembali dengan teman-temannya di Blok Z, yaitu Erika, Miles, dan si kapten bola basket, yaitu Lucas, dia yang menyimpan perasaan kepada PJ. Lanjut cerita, dalam perjalanan, Mario menabrak seorang bocah dan berpura-pura sakit. Niatnya sih untuk memeras uang Mario. Namun Mario menolak dan malah membawa bocah tersebut ke rumah sakit San Lazaro. Di sini, PJ dan Erika ditugaskan untuk merawat pasien yang bernama Angie. Ia mendapatkan luka seperti gigitan manusia di kakinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Angie kejang-kejang. PJ dan Erika pun panik dan meminta bantuan dokter. Namun usaha mereka gagal dan Angie pun mati, lalu meninggalkan anaknya bernama Ruby. Karena Ruby terpukul melihat ibunya mati, akhirnya PJ pun menghiburnya. Saat PJ keluar, dia bertemu dengan Mario yang masih ngurusin bocah tadi. Lalu saat Miles dan Gary akan membawa jasad Angie ke kamar mayat, tiba-tiba Angie terbangun dan berubah menjadi zombie. Lalu Gary pun digigitnya. Karena takut, Miles lalu pergi keluar. Gary yang tergigit pun tak lama berubah menjadi zombie dan mulai menggigit pasien lain. Di sini mulailah menyebarnya infeksi sehingga zombie semakin banyak. Karena Mario berada di ruang pasien, dia pun diserang, namun ia berhasil melawan lalu pergi. Para zombie mulai masuk ke gedung kampus dan menyerang mahasiswa di sana, termasuk Lucas, dan temannya pun diserang lalu digigit. Tetapi di sini Lucas berhasil lolos dan pergi. Di tempat lain, Miles yang berhasil kabur lalu menemui PJ dan memberitahu bahwa pasiennya yang bernama Angie berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian, zombie datang menyerang kelompok PJ. Mereka berhasil menahannya di luar. Namun, Profesor Jameson terkena gigitan di tangannya. Pindah ke tempat Mario, dia bertemu dengan Lucas di toilet. Tak lama, bocah yang terkena gigitan pun berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Namun, bocah tersebut berhasil dibunuh Lucas. Mereka pun keluar dan berpisah untuk mencari PJ. Di sini, Lucas akhirnya menemukan PJ, Erika, Miles. Situasi menjadi panik karena Profesor Jameson menjadi zombie. Mereka pun diserang, tapi berkat kerjasama mereka, akhirnya Profesor bisa mati tertimbun lemari. Dan mereka pun bergegas pergi. Di luar, suasana semakin kacau. Mereka yang tidak terinfeksi keluar dari gedung kampus. Namun militer datang dan malah mengkarantina gedung tersebut. Zombie pun mulai keluar dan menyerang, dan terpaksa para militer menembaki siapa saja yang mendekati gerbang. Di tempat lain, ketua BEM menelpon ayahnya untuk mengevakuasinya dengan helikopter di helipad rumah sakit.
Dan Jilo melarang Vanessa untuk tidak memberitahukan kepada yang lain. Karena di sini helikopternya hanya cukup untuk mengevakuasi 2 orang. Namun diam-diam Vanessa memberikan kabar ke mahasiswa lain tentang penyelamatan helikopter akan tiba pukul 5 pagi di atap rumah sakit. PJ, Lucas, dan yang lainnya pun merencanakan untuk segera pergi ke gedung rumah sakit dan harus melewati beberapa rute. Kembali ke Jilo, dia mulai kesal pada Vanessa karena memberi kabar ke yang lain soal evakuasi helikopternya. Vanessa menyesalkan pada Jilo karena lebih mementingkan diri sendiri. Mereka pun lalu beradu mulut. Namun saat Vanessa akan turun tangga, Jilo malah mendorong Vanessa sampai jatuh lalu mati. Dan ternyata kelompok Lucas dan PJ melihat kejadian Vanessa di depan matanya. Jilo pun takut dan beralasan bahwa Vanessa terinfeksi dan terpaksa ia bunuh. Akhirnya Jilo pun bergabung dengan kelompok Lucas dan yang lainnya untuk menuju gedung rumah sakit. Saat dalam perjalanan, karena banyaknya zombie berkeliaran, PJ, Lucas, dan yang lainnya kewalahan. Walaupun sempat berpisah, akhirnya mereka sampai ke depan gedung gereja. Mereka pun diserang para zombie. Namun saat itu, Mario yang berhasil bersembunyi di gereja bersama Ruby dan Satpam Bebet, akhirnya menolong kelompok PJ untuk masuk ke gereja. Di dalam gereja, Jilo memberitahu semuanya bahwa helikopternya hanya untuk mengevakuasi 2 orang. Dan yang lainnya terpaksa harus ditinggalkan. Semuanya kesal dan kecewa pada Jilo. Dan dengan terpaksa mereka pun memutuskan untuk tetap bersama-sama. Dan mereka pun lalu bergegas pergi. Lanjut perjalanan, saat di tempat parkir, ketika mereka akan membuka gerbang, Ruby melihat ibunya yang sudah menjadi zombie dan malah mendekatinya. Seketika, para zombie pun menggigit Ruby dan mulai menyerang yang lainnya. Mereka pun terpaksa pergi ke gedung asrama karena Jilo di sini malah mengunci gerbang dari dalam dan pergi sendirian. Sampai di asrama, mereka beristirahat. Mario dan anaknya yaitu PJ mengenang masa lalu mereka dengan bernyanyi sampai akhirnya mereka bisa berdamai lagi. Dan tidak lama kemudian, zombie datang dan menyerang mereka. Di sini, Mario berhasil membunuh zombie namun tergigit di tangannya. Dan Mario pun meminta Bebet untuk menembaknya. PJ pun terpukul lalu menangis sedih. Karena tidak tega, mereka hanya mengurung Mario di lemari. Suasana pun menjadi haru dan PJ mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Lanjut cerita, mereka pergi ke sebuah ruangan arsip dan Miles baru menyadari bahwa para zombie ini rentan dari pemadam api dan juga air. Pada saat itu, ternyata ada satu zombie yang bersembunyi dan langsung menyerang Miles sampai terluka parah. Lucas pun diserang namun berhasil membunuhnya. Lalu zombie yang lain pun berdatangan dan Miles mengumpankan dirinya supaya kelompok PJ bisa pergi. Karena zombie semakin banyak, akhirnya Bebet menahan para zombie di tangga darurat. PJ, Lucas, dan Erica pun dikejar zombie sampai ke atap dan loncat ke kolam renang. Zombie pun lalu mengepung mereka. Namun Erica di sini mengorbankan dirinya untuk dimakan zombie supaya Lucas dan PJ bisa berhasil pergi. PJ dan Lucas pun bergegas pergi ke atap gedung sambil dikejar para zombie. Walaupun hampir dimakan para zombie. Namun akhirnya mereka sampai di atas gedung. Di sini Lucas mengangkat PJ dan mengorbankan dirinya lari loncat dari gedung supaya para zombie jatuh keluar dari gedung. PJ yang sedih dan pingsan terbangun di pagi hari tanpa adanya helikopter evakuasi. Dan dia melihat gigitan zombie di tangannya. PJ pun menyadari bahwa dirinya kebal dari virus. Akhirnya, PJ pun memutuskan pergi ke asrama untuk menjemput ayahnya. PJ pun mempersenjatai dirinya dengan kapak dan melawan banyak sekali para zombie. Namun, PJ berhasil membunuh para zombie dan sampai ke asrama.
Ternyata sampai di sana, ayahnya sama-sama kebal dari virus. Mereka pun merasa senang. Lalu mereka pun mencari jalan untuk keluar dari kampus San Lazaro. Mereka pun melewati terowongan yang berada di gereja dan masuk ke gorong-gorong. Pada saat itu, mereka bertemu dengan Jilo yang sedang merintih kesakitan karena terinfeksi akan berubah menjadi zombie. Walaupun sempat menyerang Mario, namun Jilo berhasil ditinggalkan dan dimakan para zombie. Sampailah di luar kampus, Mario dan PJ menyadari bahwa virus sudah menyebar ke seluruh kota, dan mereka pun mempersenjatai diri. Sampai di sini, berita pun mengabarkan bahwa zombie rentan terhadap air, dan juga kabar topan besar akan melanda Filipina. 2 minggu setelah badai berlalu dan melumpuhkan banyak zombie, dan sekelompok penjara menemukan Lukas yang terluka parah, namun masih hidup. Di sini, pemimpin mereka pun memutuskan untuk menolong Lukas. Sampai di sini, cerita film Blok Z pun selesai. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton, and see you on the next video. Bye-bye!